Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati para sepuh bini sepuh, yang saya hormati pula ketua pengurus Masjid Nurul Autor, Husnul Autor, ya, Husnul Autor, ya. Oh, Husnul Iman, ya, iya, Bentang-bentang temannya Pak Dokter Autor, jadi ingatnya Dokter Autor, ya. Masya Allah, Husnul Iman itu ya, ya, Husnul Iman. Bapak Ibu semuanya yang hadir dan juga adik-adik semua yang hadir, mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada kesempatan sore hari ini. Tak terasa kita dijumpakan kembali setelah berapa bulan, Bu? 2 bulan apa ya? 2 bulan apa 3 bulan? Ya, cepat sekali ya. Ya, baru kemarin. Ya, begitulah Bapak Ibu tentang waktu ya, memang ya, cepat sekali berlalu. Dan untuk sore hari ini kita sudah berada di bulan Rabiul Akhir, tepatnya tanggal 8. Nanti maghrib kita sudah masuk tanggal 9 ya. Sehingga Ramadan insyaallah kurang 4 bulan lagi Bapak Ibu ya. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Mari kita selalu berharap agar Allah masih berkenan memperjumpakan kita dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berharap Ramadan tahun ini sudah bebas pandemi insyaallah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan umatnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk ngaji pada sore hari ini saya akan mengawali satu ungkapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Ya, apa ibu-ibu? Ya, ibu-ibu sudah hadir belum? Belum beres ya, menata softnya ya mungkin ya. Apa tadi saya ulangi? Apa? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicinta oleh Allah dibanding mukmin yang lemah ya. Ya, tentu ungkapan ini merupakan motivasi bagi kita semua ya, tanpa kecuali, meskipun kita sudah mayoritas kesepuhan ya. Kesepuhan tahu Bapak Ibu ya? Ya, walaupun pakai masker nggak kelihatan kesepuhan ya. Kalau pakai masker itu kelihatannya kayak anak SMA semua ya. 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 Saya minta maaf maskernya terbuka ya. Karena kalau pakai masker kok sulit ngomongnya ya. Biar juga nggak penasaran gitu kan. Jadi kalau sudah, iya, ternyata
sudah kesepuan juga. Ya. Ya, jadi motivasi bagi siapapun yang beriman ya. Meskipun kekuatan itu identik dengan usia muda ya. Nah, tentu Bapak Ibu yang dimaksud dengan al-mu'minul qawiyyu ya, tanpa menafikan makna kekuatan fisik ya. Tetapi seutama-utama kekuatan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu adalah kuwatul iman ya, kekuatan iman. Karena terbukti ketika seseorang punya kekuatan iman yang prima ya, meskipun usianya sudah sepuh ya, nyun sewu ya, duduk menyat memang dan ya gedagar-dagar tiba ya. Tapi karena imannya kuat ya, belum berkumandang azan subuh, ini orang sudah ada di masjid ya. Sebaliknya banyak orang muda yang secara fisik bangun tidur bisa langsung koprol ya, saking ya kuatnya. Tapi karena lemah iman ya, subuh sudah iqamah, bahkan sudah remeng-remeng ya, sudah mau syuruk ya, belum bangun juga. Ini akibat karena lemahnya iman ya. Oleh karenanya mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kepengin ya menduduki posisi di mana Allah dan Rasulnya memberikan pujian terhadap orang yang memiliki kekuatan lebih sebagai seorang mukmin. Dan seutama-utama kekuatan yang pertama adalah kuwatul iman. Ya, dan pernah saya sampaikan tentang tamsil kekuatan iman yang Allah jelaskan di dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-24 kalau tidak salah ya. Allah berfirman, alam taro kaifa daraballahu matsalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan berkaitan dengan kalimah thayyibah, kalimatul iman, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat iman itu seperti pohon yang baik, di mana pohon yang baik itu ciri-cirinya ada 3 ya. Apa ciri yang pertama? Asluha sabitun. Pohon yang baik itu pohon yang akarnya jero banget ya, sangat dalam, menghunjam ke dalam bumi. Saya yakin Bapak Ibu sudah terbayang kalau ada pohon yang akarnya jero ya, kemudian diterpa angin apapun ya, maka cenderung pohon itu akan tetap bertahan, berdiri tegak. Mungkin agak goyang-goyang dikit lah gitu ya. Begitu enggak Bapak Ibu? Ya. Ya. Demikian pula Bapak Ibu, kalau kita orang beriman yang akar imannya kuat ya, hidup ini kan pastinya kita akan berhadapan dengan terpaan ya, goncangan. Bahkan terpaan angin yang mungkin paling sering itu terpaan angin yang sepoi ya, semilir nggih. Tapi kalau imannya enggak kuat, walaupun anginnya cuma semilir gitu kan, bisa marakna rubuh ya. Tahu rubuh? Saking enaknya semilir akhirnya merem turu. Pamitannya tarap ngaji gitu kan. Ya. Kayak ibu harap ngaji ya. Setelah sampai di tempat pengajian, ya bukan tidur sih tapi ngobrol dewek ya. Ya, itu termasuk orang yang akarnya lemah ya, tidak sesuai dengan komitmen awal. Niat awalnya kan mau ngaji. Ya monggo Bapak Ibu kalau yang ada mau ngobrol ya nggak apa-apa. Tapi konsekuensinya pulang dulu, diganti pamitnya ya. Kayak ibu harus ngobrol gitu kan ya. Bukan harus ngaji. Kan tadi pamitnya ngaji, di sini yang ngaji gitu kan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi tadi ya, ada orang yang diterpa angin sepoi saja bisa roboh. Bagaimana kalau angin yang kencang ya? Angin yang kencang itu apa misalnya Bapak Ibu ya? Ya misalnya ini goncangan wabah yang sudah 2 tahun ini kan termasuk goncangan ekonomi, terus apa lagi?
goncangan ketakutan, terus apa lagi? Meriang, ya, macam-macam. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, dengan iman kita masih bertahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Oh gitu ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu bahwa orang yang punya iman yang kokoh seperti pohon yang baik tadi. Apa namanya? Cabang-cabangnya menjulang ya, tumbuh dengan baik. Sehingga kalau pohon ini berada di tanah yang gersang ya, terlihat begitu hijau ya. Kira-kira Bapak Ibu kalau kita lagi kepanasan berada di tanah lapang, dari jauh ada pohon yang hijau ranum ya, rasanya apa, dari jauh kelihatan rimbun, kira-kira pengen merek namanya ya. Apalagi kalau perjalanannya apa, kalau orang Cilacap membawa penggel apa nggih, penggel tahu Bu? Nasi timbel itu ya, timbel apa ya kan, mau bepergian kan sanggung ya Bu ya, kepanasan kepengen gelar kloso ya, kira-kira nyaman nggak di bawah pohon yang rimbun? Ya betah, rasanya ternaungi, rasanya betah di situ ya. Begitu juga Bapak Ibu kalau kita imannya bagus, itu kalau orang datang kepada kita itu merasa ternaungi, rasanya adem gitu ya. Nah monggo Bapak Ibu sering takon karo wong omah ya, jane nek bapak nang omah pada adem apa pada panas jane? Nah perlu ditakoni nih Bapak ya. Jangan-jangan nek bapak nang omah malah pada panas ya. Gara-gara bapak nang omah panas gitu ya. Sehingga kalau bapak lagi tindak, orang-orang rumah pada alhamdulillah bapaknya tindak. Mudah-mudahan sing suwe aja balik-balik ya. Nauzubillah min dzalik ya. Tapi kalau orang yang tadi seperti pohon yang rimbun itu ngangeni nggih Bapak Ibu ya. Kayak ibu-ibu nek tindakan itu tembe sejam bae di WA bolak-balik nang bapake. Bu, dene ora kondur-kondur kata saya kenapa Bu? Kebalik. Ya ini kan ibarat kan, ada orang yang memang begitu kan Bu ya. Lagi punya masalah, ketemu mung weruh wajahnya ya, dimesemi langsung masalah hilang ya. Kados niku mboten Bapak Ibu. Apalagi mesem kemudian salaman ya. Masalah salaman dene kan apa lagi ya guru salaman. Paham napa mboten Bu? Salamannya wonten apa nih? Tambah adem nggih Bapak Ibu ya. Masya Allah, kedermawanan ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu, pohon yang baik yang tadi akarnya adalah akar iman, akar la ilaha illallah, adalah pohon yang selalu memberikan buah ya. Selalu berbuah dia ya. Meskipun dibandem guliaweh buah. Nah, Bapak Ibu kados niku mboten ya. Misalnya Bapak Ibu syukuran ya. Ya, kemudian anak tangga sing nyebeli banget ya. Nyebeli apa nyengiti Bu? Ya, nyebeli, nyengiti, jelaih lagi ya. Wah. Ya. Kira-kira nek syukuran dilewatin apa nomor pindah niku? Kayak sing nyebeli nomor 1 kae ya. Nek bisa ndoge loro ya. Ya. Halo Bapak Ibu, ndoge loro. Nyebeli malah ndoge loro Bu ya. Ini ya. Tadi pohon yang selalu memberikan buah. Udahlah nggak usah jauh-jauh ke tetangga. Ibu-ibu nate sebel karo bapak Bu? Nate. Nek lagi sebel, kira-kira nek ditimbali dalem napa pripun? Bu, dalem wonten napa kados niku? Ya, badhe ngunjuk napa kados niku ya. Ini namanya berbuah ya. Buahnya tidak pernah berhenti meskipun lagi musim kering tadi. Lagi sebel karo bapak, walaupun ditimbali tetap dalam ya. Bagi badhe ngunjuk napa Pak kados niku. Kados niku napa Bu? Ya. Terlalu jauh ya. Ya mudah-mudahan ini ya apa motivasi lah, karena apalagi kalau ibu-ibu ya Bu, surgane kan gampang ya. Kalau ibu-ibu yang penting salat 5 waktu, terus apa lagi? Puasa Ramadan, kemudian yang ketiga manut karo bojo. Pintu surga sing jumlahe 8 apa nggih? Kuwi bladas-bludus wis kaya surgane dhewek terserah ya. Syaratnya mung 3 tok, Bu, ya. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, manut karo bojo. Ki sing ketelu ki sing menden angel.
Tapi kembali kepada iman tadi ya. Kalau imannya kokoh, karena visi iman itu kan visi ke sana ya. Ya, kemudian yang kedua pastinya Bapak Ibu, kalau iman berpadu dengan kuwatul ilmi, kekuatan ilmu ya. Ini akan lebih bagus lagi. Karena buktinya Bapak Ibu kita bisa merasakan cita ya, cita manisnya iman itu sangat bergantung dengan kefahaman terhadap agama. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada sore hari ini luar biasa ya, antusiasme untuk ngaji itu luar biasa ya, meskipun mayoritas di sini memang kebanyakan poro sesepuh ya, yang muda-muda berapa orang nih di sini di sensus ya, yang di bawah usia 30-40 berapa ya nggak apa-apa lah ya, karena yang 40 tahun ke atas kan sadar ya Bapak Ibu, munggari lewian. Sedela maning gutul, alhamdulillah. Kepripun Bu? Gutul. Ya insyaallah gutul tujuan, maksudnya tujuan ya. Tujuan orang beriman, apalagi kalau bukan ya husnul khotimah insyaallah. Walaupun Bapak Ibu nanti kita akan motivasi agar ya Allah masih berkenan memberikan sisa usia ya 40 tahun ke depan nggih Bapak Ibu. Allahumma amin ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, kuwatul iman, kuwatul ilm, kemudian kuwatul khuluq ya. Bagus banget kalau kita juga punya kekuatan akhlak. Ya iman, ya ilmu, ya akhlaknya bagus. Tadi laksana pohon yang baik selalu memberikan naungan, memberikan buah, itu kan akhlak nggih, Bapak Ibu ya. Sayang kalau ada orang yang performanya kelihatannya imannya top banget ya. Ke masjid 5 waktu ya. Urung adzan wis ngedepeng nang masjid, kan imannya bagus nggih Bapak Ibu. Tapi karo tanggane ya dimesemi malah merengut ya. Disalami meneng bae ya. Kemudian apa lagi Pak ya? Ya, jerene syukuran guliawe apa Bu? Tas kresek kosong biasanya. Wah, ini enggak benar ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi ada kuwatul khuluq ya. Kemudian baru kekuatan-kekuatan yang lain kalau memang ya Allah bisa memberikan karunia kepada kita, maksudnya kita diberi karunia kekuatan mal misalnya ya. Ada orang yang rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Namanya kuwatul mal ya. Kekuatan harta juga sesuatu yang penting dalam hidup untuk ya bisa kita distribusikan dalam rangka untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Ada juga kuwatul jamaah ya Bapak Ibu, kita berjamaah sebagai seorang mukmin itu harus terus kita kokohkan, jangan sampai kita terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab memecah belah umat ya. Karena kalau kekuatan umat ini menjadi satu padu ya, maka tentunya orang-orang yang tidak suka terhadap agama ini ya akan mikir ya, kalau ingin membuat fitnah, membuat macam-macam yang kaum muslimin menjadi lemah ya. Makanya di dalam surah Al-Fatah ayat yang ke-29 ya Bapak Ibu, berkaitan dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu digambarkan kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu zurra 'aliyaghidha bihimul kuffar ya. Bahwa orang beriman itu laksana benih yang tumbuh menjadi tunas. Suwe-suwe gede ya, suwe-suwe dhuwur ya, menjadi pohon yang ganteng, menjadi pohon yang berwibawa. Sehingga orang-orang kafir yang melihat pohon yang seperti ini menjadi ciut nyalinya, dia tidak mau macam-macam di tengah kaum muslimin. Apalagi Indonesia, masyarakat mayoritasnya kaum muslimin ya. Tapi jujur hari ini kita mayoritas, jangan-jangan kita tidak punya kualitas ya. Laksana buih di lautan, tidak punya berat jenis. Ya, saking ringannya kaum muslimin meskipun mayoritas, akhirnya mereka yang minoritas kemudian bisa berbuat ini dan seterusnya, dan kita selalu seperti di pojokan. Nauzubillah min dzalik. Maka marilah Bapak Ibu kita berusaha untuk merengkuh apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi mukmin yang kuat, termasuk kekuatan jamaah. Kaum muslimin di Cilacap dimanapun selalu mayoritas. Meskipun berbagai latar belakang organisasi, tapi kalau mereka menyatu, kita menyatu, ya kan tidak ada salahnya Bapak Ibu kalau kita NU Muhammadiyah menyatu, Al Irsyad semuanya.
ya pasti ya kekuatan-kekuatan lain akan apa tadi? Akan ciut nyalinya kalau mau berbuat macam-macam terhadap bangsa, negara dan kaum muslimin. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa wa fi kullin khairun ya. Nabi juga mengakui bahwa orang-orang beriman itu memiliki level-levelnya. Ada yang kuat, otomatis juga ada yang lemah. Selagi mereka masih punya iman, siapapun yang punya iman pasti masih memiliki khair, kebaikan. Disinilah Bapak Ibu hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu sisi memberikan motivasi, memberikan apresiasi, tapi pada sisi yang lain tidak menjatuhkan sama sekali kepada siapapun orang beriman meskipun posisinya lemah. Ya. Sehingga dalam hal ini Bapak Ibu berlaku ya, la tahtakir man dunak fa inna likulli syai'in maziyah. Jangan sampai kita suka merendahkan orang lain Bapak Ibu, karena masing-masing orang diberi keistimewaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kepada orang-orang dekat di rumah tangga kita masing-masing, Ibu ya. Ya, umur segini masih suka ngecek bojo, Bu. Diecek apa? Ya, misalnya di bojo, Bu ya. Tambah tua ya gandengnya tambah berkurang ya, Bapak Ibu. Arep kondangan ya. Dan apik-apik nganggo batik macam-macam bahasa arep mangkat diecek nang bojone lapak. Arep nganggo apa ya tetap tua bae. Jangan begitu. Ya, ndak wis tua. Aja diecek Bapak Ibu. Ada kebaikan ya Bapak Ibu ya. Tetap ada kebaikan. Jangan sampai kita suka merendahkan orang lain, apalagi orang-orang dekat di sekitar kita ya. Termasuk bapak-bapak jangan suka mengejek istri ya. Arep kaya apa ya bojo ya. Mungkin ada kekurangan apanya, tapi mungkin ya nek nyambel ya Bu. Coba Ibu ya, usia berapa Bu nyambel? Perlu power enggak Bu? Oh iya, belum tentu bapak-bapak mampu nyambel loh ya. Itu waktu apa gerus berambang terus apalah itu kan keras ya. Ya, jadi harus power. Kalau ibu-ibu tidak terlatih nggak bisa itu. Ya, kan ada orang yang mungkin kurang apa tapi nek nyambel oh top banget ya. Ada yang apa dan seterusnya. Itu kan termasuk maziyah ya. Ya walaupun maziyah di sini lebih kepada nilai-nilai ukhrawi ya. Tanpa menafikan nilai-nilai duniawi yang juga bisa memberi manfaat kepada harmonisnya rumah tangga atau juga harmonis hubungan sesama mukmin ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk bisa meraih ya, kekuatan yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hal ini ya, dalam hadis ini ada 3 langkah tadi. Langkah yang pertama Nabi berpesan, ikhris ala ma yanfa'uka. Apa? Ikhris ala ma yanfa'uka. Ikhris itu dari kata hariso yakhrasu, harison hirsun yang artinya loba. Menjadi orang yang tamak ya. Ternyata menjadi orang tamak tidak selalu negatif, Bu. Tinggal tamak dalam hal apa ya. Kalau tamak dalam hal harta itu negatif. Kalau tamak dalam hal amal-amal kebajikan itu dianjurkan dalam agama. Jadi kita harus selalu merasa kurang dalam berbuat kebaikan, dalam mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita. Ya kalau Bapak Ibu kita berjalan ke Jogja, ke Solo, ke Surabaya, atau mungkin umroh ke Makkah sana ya, pasti bisa dikalkulasi ongkosnya kan gitu. Ya, di sana mau nginep berapa hari, nginep di hotel apa, itu bisa dikalkulasi ongkosnya berapa supaya saya berjalan ke sana jangan sampai mengalami kesulitan-kesulitan karena ongkosnya cukup. Tapi Bapak Ibu kita mau berjalan ke negeri akhirat Allah yang tidak akan kembali lagi. Dan dalam sebuah hadis dhaif ya, meskipun hadis dhaif Bapak Ibu, tapi tetap memberi manfaat dalam hal fadhailul amal ya. Keutamaan amal untuk memotivasi kita beramal. Apa? Malaikatul maut itu sedina Bapak Ibu, sehari itu selalu mendatangi setiap hamba ping 70 ya. Kemutan kerasan Bu. Didatangi malaikatul maut berapa? 70 kali ya, Masya Allah. Untung nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ya meskipun ini hadis dhaif, tapi jangan sampai letakkan hadis dhaif seperti sampah, tidak ya, tetap ada manfaatnya. Paling tidak untuk zikrul maut. Ya taruhlah Bapak Ibu malaikatul maut mendatangi kita ya, sebelum datang kemudian malaikatul maut memberi apa? Ngasih WA sama Bapak Ibu ya. Bu, ini saya mau datang terakhir mau mencabut nyawa jenengan.
Saya sudah di terminal 10 menit kayaknya wis nggotul nggone jenengan. Kira-kira keberapa, Bu? Kira-kira gimana? Kalau di WA sama malaikatul maut berapa? 10 menit wis arep nggotul. Ya, mesti 10 menit itu akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terbuang percuma. Bahkan ketika malaikatul maut datang, kalau bisa ditawar ya. Waduh, malaikat ini kayaknya saya bekalnya masih kurang, ya. Apalagi nih sebentar lagi mau Ramadan, nek bisa aja sikilah. Sepakat nggak Bapak Ibu? Kalau malaikatul maut datang, kita nawar agar kita masih diberi kesempatan sampai Ramadan. Ya. Dan ternyata malaikatul mautnya baik hati, Bu. Ya, ya wis lah ora apa-apa. Nanti aku laporan sama Allah, ya. Tidak jadi sekarang. Ini hanya gambaran loh, Bu. Walaupun kalau ajal sudah datang, ya sudah. La yastakhiruna wala yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan, tidak juga digasihkan. Selalu datang tepat waktu. Tapi ini kan hanya gambaran. Kemudian Ramadan, alhamdulillah, ya kesampaian. Kemudian teka maning, Bu. Malaikatul maut datang maning, ya. Pas bulan Syawal, ya. Kira-kira ngenyang maning napa, Bu? Waduh, ki lagi sawalan, lagi badan, apalagi dalam maning arep mantu nggih, ya. Kira ya. Kita selalu merasa kurang, ya. Dan luar biasa Bapak Ibu kalau kita merasa kurang dalam amal-amal saleh. Tadi ikhris ala ma yanfa'uka. Jadilah kamu orang yang tamak terhadap amal-amal yang memberikan dampak kemanfaatan untuk Anda, baik dunia maupun akhirat. Sehingga orang yang semacam ini akan selalu berkompetisi. Taruhlah di rumah tangga, Bu, ada orang yang seperti ini, ya. Ya, misalnya bapak-bapak, ya, lagi di dapur, tahu kalau istrinya lagi nyuci piring. Ya. Bapak yang ikhris ala ma yanfa'uka, kemudian apa? Bu, ora usah nyuci piring, istirahat, bapak baik, ya. Biar pahalanya gantian gonyong. Kados niku enggak? Halo, Bu? Boro-boro. Ya ini gambaran aja, ya. Nyuci piring anak sing liyane maning ora ngene, nyong sing nangani bae kados niku, ya. Ya ini ibarat kan kecenderungannya kita kan suka hitung-hitungan nggih, Bu. Ya, ibu-ibu suka ngitung-ngitung enggak? Pak jajal, Pak. Esuk ya aku sing nyuci piring, terus apa maning, Bu? Ya, ngepel macam. Ora usah dihitung-hitung Bapak Ibu, ya. Kenapa? Yang kita lakukan kemanfaatnya kembali kepada diri kita. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, ya. Jadi kebaikan yang kita lakukan kembali kepada diri kita, keburukan yang kita lakukan juga kembali kepada kita. Makanya ikhris ala ma yanfa'uka tadi. Selalulah kamu merasa kurang dengan perbuatan-perbuatan yang memberikan manfaat untuk Anda. Jangan pernah kita berspekulasi tadi kayak kita mau berjalan ke Surabaya. Ini ke akhirat loh Bapak Ibu. Ikhris ala ma yanfa'uka, selalulah kita merasa kurang. Ya, sehingga orang yang seperti ini, ya, pasti dia akan mengoptimalkan, memaksimalkan semua waktu yang Allah anugerahkan kepada kita supaya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Saya yakin Bapak Ibu sangat hafal ya surat apa? Surat Al-Asr nggih. Apa? Surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Ya. Demi masa sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wal 'asr. Allah bersumpah dengan waktu asr, ya. Jadi dalam Al-Quran waktu itu diberi beberapa redaksi, ya. Ada yang disebut dengan ad-dahr, ya. Ada yang disebut dengan al-asr, ada yang disebut dengan al-waqt, ya, waqt. Ada yang disebut dengan apa lagi? Ajal, ada ajal, ya. Apa sih bedanya Bapak Ibu, ya? Kalau ad-dahr, dahr itu adalah masa keberadaan alam semesta. Ini namanya dahr. Dalam surat Al-Insan ayat pertama Allah berfirman, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madzkura, ya.
Allah mengingatkan, wahai manusia, belumkah datang kepadamu satu masa di mana pada saat itu kamu belum disebut apapun. Ini yang disebut dengan dahar-dahar itu apa? Kita belum disebut apapun, tapi alam raya sudah ada. Seperti Bapak Ibu, sekarang kita ada. Pada saat orang-orang yang anak-anak kita yang belum lahir, ya namanya juga belum lahir, sudah disebut belum? Namanya, alamatnya ada enggak? Apalagi KTP-nya. Tapi nanti kita meninggal, nanti ada orang-orang yang lahir dari anak-anak kita, ya, cucu-cucu kita. Itu namanya dahar. Ya. Kemudian Bapak Ibu, orang yang lahir tahun berapa? Misalnya kita lahir tahun 2000 berapa, Bu? 2000-an ya. Ya. Kalau Pak Milhan lahir tahun 70 ya. Berarti tahun 60 ada enggak? Ya enggak ada ya. Wong lainnya tahun 70 ya 60. 60 belum ada, tapi orang-orang sudah ada enggak? Bumi sudah ada, langit sudah ada, matahari sudah ada, itu namanya dahar. Kita diingatkan tentang waktu di mana saat itu kita belum ada, tidak disebut apapun, sekarang Allah takdirkan kita ada, punya sebutan, punya kemuliaan, punya macam-macam. Supaya kita bersyukur kepada Allah, memilih jalan syukur. Dan ini adalah cara kita merespon apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah tadi, ihris ala ma yanfa'uka. Kalau asr itu adalah waktu yang dilalui oleh sesuatu. Dari mulai ada sampai akhir itu namanya al-asr. Misalnya Bapak Ibu dari lahir sampai meninggal itu namanya asr. Cuma asar memiliki makna kecenderungan ada lebihan ya. Seperti waktu asar ini kan di sini ujung dari waktu siang. Ya. Di mana kita sebentar lagi nanti akan hadir malam ya. Dan asar secara bahasa itu artinya juga memeras, Bu ya, karena secara umum manusia kalau sudah waktu asar itu sudah memeras tenaga, keringat macam-macam. Nah, biasanya orang di waktu asar ini ya cenderung tinggal maghrib sebentar lagi mau tenggelam matahari, artinya usianya sebentar lagi tenggelam. Waktu asar itu seperti usia berapa ya? 60, 70 itu waktu asar. Biasanya terjadinya penyesalannya di usia-usia seperti ini. Kenapa? Dulu waktu dia masih muda tidak maksimal untuk memeras ya. Memeras potensi-potensi sehingga saat usia sekian ternyata hasilnya tidak sebagus yang kita harapkan. Makanya Allah mengingatkan dengan wal asr, supaya kita tidak termasuk al khusr. Apa tadi? Ya, khusr itu maknanya apa? Tidak hanya rugi, bisa juga maknanya kebinasaan, kecelakaan. Apapun yang dilakukan yang dampaknya negatif itu namanya khusr, Bu. Nah, silahkan Bapak Ibu, kan kita sudah mendapatkan modal utama tadi, iman ya. Dengan iman kita beramal saleh ya. Dengan beramal saleh kemudian kita lanjutkan apa? Amalan tawasi. Tawasi itu saling memberi wasiat ya. Tahu wasiat Bapak Ibu? Wasiat itu adalah ya satu amalan yang harus dilakukan dan segera. Itu namanya wasiat. Nah, Allah kan memberikan pengecualian bahwa orang yang tidak rugi satu orang yang beriman. Tadi disebutkan kuwatul iman ya. Kemudian yang kedua apa? Orang yang beramal saleh ya. Insyaallah Bapak Ibu hari ini kita beriman, kita beramal saleh dengan ngaji. Allahumma amin, dan kita berada dalam keberuntungan ya. Nah, kemudian yang ketiga juga tawasi insyaallah ini. Ya, kita dalam rangka untuk menunaikan perintah Allah tadi apa? Supaya kita tidak rugi, tawasi. Tawasi itu saling memberi wasiat. Wasiat itu apa? Sesuatu yang harus ditunaikan dan jangan ditunda. Ya. Dalam Al-Qur'an ada beberapa wasiat ya, misalnya wawassainal insana biwalidayhi ihsana. Ya. Apa? Wawassainal insana biwalidayhi ihsana. Allah telah memberikan wasiat kepada manusia agar kepada kedua orang tua berbuat baik. Kira-kira berbuat baik kepada orang tua itu segera atau ditunda-tunda atau nanti-nantian? Segera ya. Apalagi wasiat yang lain, Bu ya. Misalnya ada juga wasiat ini. Wasiat yang sensitif itu apa? Warisan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain ya, di surat An-Nisa ayat nomor 11. Allah berwasiat kepada para orang tua
ya berkaitan dengan soal harta waris kepada anak-anaknya, ya, di mana anak laki-laki bagiannya adalah ya 2 bagian anak perempuan, ya. Jadi anak perempuan 2 itu sepadan dengan untuk seorang laki-laki. Ini termasuk wasiat, ya. Wasiat itu adalah sesuatu yang harus segera ditunaikan. Makanya nanti Bapak Ibu kalau sudah meninggal, ya Bu, Bapak meninggal atau Ibu meninggal, itu warisannya aja diundur-undur, ya. Jadi setelah harta warisannya dikurangi utang, dikurangi wasiat untuk wakaf macam-macam, harta yang tersisa itu segera dibagikan. Ini termasuk wasiat tadi. Tawasi, ya. Dan tawasi di sini adalah al-haq, ya, kebenaran, tahu? Jadi orang yang tidak rugi adalah orang yang suka saling berwasiat dalam kebenaran. Kebenaran itu apa sih, Bapak Ibu? Kebenaran itu sesuatu yang kokoh dan tidak akan pernah berubah. Dan kebenaran mutlak yang paling pertama adalah la ilaha illallah. Ya. Kebenaran kedua adalah apa yang diajarkan oleh Allah, itu kebenaran mutlak, termasuk perintah dalam Al-Qur'anul Karim tadi agar kita berbakti kepada orang tua itu tidak akan pernah berubah. Tunaikan. Hendaknya saling berwasiat. Anak yang satu dengan anak yang lain, ya, misalnya Bapak Ibu punya anak berapa? Ya, kira-kira anak-anaknya saling berwasiat nggak dengan kakaknya, dengan adiknya, ya. Nah, Kak, ya kalau ditimbali sama ibu ya, mbok ya langsung kata niku mboten? Ya. Ya itu nggak tahu anak-anak zaman kapan, ya. Kalau zaman sekarang pediren ya, Bu, ya. Ya, pediren, tahu pediren? Mikir aku wis nyapu ya gari ya gantian, ya. Masya Allah. Ini ya memang harus terus dihidupkan, Bapak Ibu, ya. Tentang soal saling berwasiat. Dan memang kalau orang sudah saling berwasiat dalam kebenaran, tidak semua orang langsung merespon. Makanya berikutnya adalah tawasau bis sabr. Kudu sabar, ya. Termasuk Bapak Ibu mendidik anak-anak, ya. Ya, harus sabar, ya. Tidak bisa langsung jadi, ya, harus berproses dan harus selalu memiliki harapan-harapan. Misalnya tesi cilik, rewel, jangan langsung divonis gedenane mesti nakal, ya. Jangan, Bapak Ibu, ya. Sabar. Karena bisa jadi ada yang kecilnya begitu, setelah dewasa malah ya jadi anak yang berbakti kepada orang tua, ya. Sebaliknya ada yang sejak kecil nurut luar biasa, setelah ya dewasa malahan ya durhaka kepada orang tua. Kita kan tidak tahu, yang penting kita tunaikan ikhtiar tadi dengan ihris ala ma yanfa'uka. Kemudian pesan yang kedua, Bapak Ibu, wasta'in billah. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang beruntung, setelah kita apa tadi? Memaksimalkan ikhtiar, wasta'in billah, selalulah meminta tolong kepada Allah. Jangan hanya semata-mata ikhtiar tapi nek ndonga kurang minat, ya. Apalagi nek dongane dawa-dawa, ya. Ya, para urung acara dongaan, ya, jadi doa bersama, bahasa kiai niat donga malah dipesani Pak Kiai itu tolong ya dongannya aja kedawan. Seperti aja, ya. Ya Allah, ya. Jadi wasta'in billah, selalu kita meminta tolong kepada Allah. Persis yang dipesankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 45 46 itu. Wasta'inu bis sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, ya. Agar kita selalu meminta tolong kepada Allah dengan perantaraan sabar dan salat. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, karena kita diperintah oleh Nabi untuk selalu minta tolong kepada Allah, ya mari, ya, doa-doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, doa-doa yang diajarkan Rasulullah dalam sunnah-sunnahnya, kita harus punya minat besar, ya. 24 jam yang kita lakukan, hampir semuanya ada doanya. Coba Bapak Ibu tadi pakai baju sudah pakai doa belum? Ya, seminim-minimnya bismillah, ya. Ya. Tapi ada doa aslinya. Doa aslinya gimana, Bu? Ya. Doa yang langsung diajarkan Nabi kalau pakai baju gimana? Ya, alhamdulillahilladzi kasani hadzal sauba. Terus wa razaqani min ghairi haulin minni wala. Orang sing ngapal kok. Padahal mau kelambian mendina kan? Ya. Ya. Ini berarti PR, Bu, ya.
PR gitu Bu, Pak ya, supaya baju yang kita kenakan barokah ya. Ya, kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pakai baju kita pakai doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini lagi mangsan udan, anak geledek, dongannya apa? Aja mung jerit-jerit tok, umpet nanang longan ya. Gimana Bu? Yusabbihur ra'du wa bihamdihi wal malaikatu. Jangan pada ora hafal kok. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita cuma ikhtiar tapi langkah dongane itu namanya sombong ya. Jadi kita harus banyak berdoa ya. Bahkan tadi 24 jam kita melakukan aktivitas semuanya ada doanya ya. Nanti Bapak Ibu kondur ya, kan salam dijawab waalaikumsalam oleh orang yang di rumah. Masuk rumah doanya apa? Ya, kan? Amdina mlebu omah ora ngerti dongane ya. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Wis ngaji pirang tahun, Bu? Nah, kapan-kapan ngajine donga bae kowe. Jadi setiap pertemuan ngapalin donga siji tok dibahas dongane ya. Iya, kadang-kadang ngaji itu ora usah sing dhuwur-dhuwur lho. Masalah donga pada orang bisa. Padahal donga itu luar biasa Bapak Ibu. Doa itu adalah ilmu, bimbingan, dan bagaimana kita punya mindset yang benar ya. Cara berpikir yang benar itu pakai doa loh Bapak Ibu. Jadi doa itu ilmu yang luar biasa, warisan yang sangat mahal dari Rasulullah SAW untuk umatnya ya. Nah ini tadi kita diperintahkan untuk wasta'in billah, supaya meminta tolong kepada Allah. Kemudian yang ketiga wala ta'jiz. Apa? Wala ta'jiz ya. Dari kata ajzun itu, kalau Bapak Ibu di zikir pagi petang itu ada Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya. Wala ta'jiz itu artinya apa sih? Ya jangan letoy ya. Orang semangat itu wajahnya murung gitu kan. Ya ketemu tangga ya gimana? Lah ya, jan gitu terus apa maning? Ya, itu namanya termasuk ajuz ya, orang yang tidak bersemangat ya. Meriang setitik gitu kan. Lah mbu mari mbora kayane jalan maling mati. Harus optimis Bapak Ibu ya. Ya, meskipun Bapak Ibu umurnya sudah segini ya tetap optimis ya Allah. Kalau Engkau berkenan memberikan tambahan umur saya 40 tahun lagi asal sehat, syukur wajahnya enggak berubah kayak gini. Ya boleh kan, Allah mau ya bisa aja kan. Saya yakin Bapak Ibu sering kan ketemuan sama teman lama gitu kan. Ketemu nang kondangan 10 tahun orang ketemu ya. Setelah ketemu gimana Bu? Biasanya kan komentarnya, "Dening jenengan wajahnya biasa bae kayak nom bae kok ya. Alhamdulillah." Tapi ora usah mabur ya. Itu kadang-kadang melomboli apa? Ya maksudnya ini untuk optimisme ya. Jadi Bapak Ibu salinglah memberikan optimisme ya, motivasi di rumah tangga ya. Jadi ketika ada yang sakit dimotivasi, insya Allah sembuh gitu. Ya meskipun kita sudah motivasi akhirnya meninggal nggak apa-apa ya. Kita memberi motivasi karena orang yang punya motivasi kuat itu dia akan hidup secara maksimal ya, dinamis dia ya. Wala ta'jiz, selalu optimis, punya prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kewajiban yang Allah berikan melalui Nabi kepada kita sebagai umatnya supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang beruntung, menjadi mukmin yang kuat. Yang pertama apa tadi? Ikhris ala ma yanfa'uka, agar kita memaksimalkan waktu. Jangan dibuang-buang meskipun hanya sedetik ya. Kenapa Allah bersumpah dengan wal asr tadi? Kenapa? Kalau Bapak Ibu kehilangan duit, mungkin masih bisa dicari esok harinya untuk mendapatkan duit yang lebih banyak. Tapi kalau kehilangan waktu, bisa nggak balik lagi? Meskipun 1 detik bisa? Nggak bisa ya. Inilah diantara hikmah kenapa Allah bersumpah dengan wal asr, supaya kita memaksimalkan waktu yang Allah jatahkan kepada kita. Jangan sampai terbuang percuma. Ya, sampai-sampai Imam Syafi'i mengingatkan bahwa al-waktu kasyayf ya, waktu itu seperti pedang ya. Kalau Anda tidak menggunakan dengan baik, maka waktu itulah yang akan menebas leher Anda ya. Dia akan membunuh Anda.
Apa maksudnya? Dia akan menjadikan sebab Anda rugi karena Anda membuang-buang waktu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di penghujung dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan al-mu'minul qawiyyu tadi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disayang oleh Allah, dicinta oleh Allah dibanding dengan mukmin yang lemah. Dan ingat, Nabi tetap mengatakan masing-masing orang beriman tetap memiliki kebaikan. Meskipun lemah, dia tetap punya kebaikan. Misalnya ada yang lemah meriang terus ya, ada orang kok meriang terus ya, tapi dia sabar. Dia pulang menghadap Allah sudah harum wangi, tidak meninggalkan dosa secuil pun. Ya tetap ada kebaikan kan Bapak Ibu, asal sabar. Ada orang hidupnya miskin terus ya, ada kebaikan nggak Bapak Ibu? Ya ada ya. Dengan miskin mudah-mudahan hisabnya jadi mudah ya. Ya saat mau diadili lah, wong miskin ora usah diadili, sana mlebu surga bae. Purun ngoten Bu? Purun dadi wong miskin. Ya maksudnya gak usah mengeluh Bapak Ibu ya. Masing-masing orang memang ada takdir-takdirnya. Yang penting yang miskin ya tetap optimis, sing sugih-sugih ya mandan aja mandan ya, malah temenanan kuli nulung nggih. Jadi semuanya bermanfaat tadi. Ikhris ala ma yanfa'uka. Nah, setelah kita tunaikan 3 ikhtiar ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di penghujung hadisnya, ya, in asabaka syai'un wala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Anda sudah sungguh-sungguh tadi beramal. Kulindonga wis ora kurang-kurang. Kemudian apa lagi? Sudah optimis sudah ya. Nah, dalam hidup ini kadang-kadang ada istilah jebulane ya. Apa jebulane? Ya, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Ya sudah, kalau sudah terjadi seperti itu, kita cukup mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini merupakan ketentuan Allah. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Maksudnya ungkapan kita adalah ungkapan yang ridho ya. Ya biasanya kalau orang yang umum itu biasanya mengatakan ya wis takdir kepriwe maning kan ngatos niku ya. Tapi kalau intonasinya kok kayak mandan ora ikhlas nggih. Ya wis takdir kepriwe maning ya, kan gitu ya. Makanya kalau ingin lebih tepat ya tadi pakai bahasa Arab nggih. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Angel mboten? Iya. Ya monggo latihan gitu kan. Ya udah kalau mau pakai takdir ya tadi. Ya udah ini sudah takdir. Ya, ora usah ngeluh-ngeluh gitu. Ya, kemudian langsung ridho hatinya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya Bapak Ibu kalau kita sudah ikhtiar dengan baik, sudah doa, sudah optimis, sudah posisi kita seperti Keleang tiba nang dhuwur aliran sungai. Wis manut bae karo aliran sungai. Kadang-kadang kejedot, kadang-kadang tenggelam. Wis nikmati bae ya. Nanti ujungnya insyaallah surga. Allahumma amin. Hidup itu kan begitu Bapak Ibu. Ya. Ya, yang lagi mulia ingat itu takdir dari Allah ya. Yang lagi sengsara itu juga takdir dari Allah, sabar. Ya, masing-masing orang ada ujian ya. Dan pasti ujian Allah itu sesuai dengan takaran-takarannya. Karena Allah menentukan takdirnya itu diikat oleh sifat dirinya yang al-hakim, yang maha bijaksana. Allah tidak akan berbuat zalim kepada siapapun, kepada hamba-hambanya yang beriman. Makanya di sini membutuhkan ilmu tadi. Ya, kekuatan iman, kekuatan ilmu supaya kita bisa mengambil hikmah ya. Nah, kemudian ditutup dengan kalimat ya, Nabi mengatakan fa inna lahu taftahu amalasy syaitan. Ternyata Bapak Ibu kata-kata seandainya itu bisa menjadi pembuka amalan syaitan. Jadi kalau Bapak Ibu saya sering mengatakan seandainya ya, itu koyo dene nang omah ya Bapak Ibu ana wong ketok-ketok ya, ketok-ketok pintu ya. Setelah dibuka ternyata Pak Setan. Siapa? Pak Setan. Kemudian ibu-ibu, "Oh, Pak Setan monggo ahlan wa salam, monggo mlebet mawon." Kata niku napa? Nek ketahuan setan dipentung napa kepripun? Pentung ya, jangan malan supaya masuk ya. Jadi kalau orang yang suka seandainya ya. Contohnya apa, Bu? Ya misalnya ini juga misal ya. Jadi ini misal yang kurang baik sih ya. Tapi jangan dilakukan. Misalnya apa? Ya ibu-ibu ya kan punya masa lalu misalnya.
Dulu ibu waktu masih muda kan cantik ibu. Sing naksir ana wong 5 ya. Lah takdirnya kalau bojone ya. Ya dalam nikah ya mesti ana kecewane ya. Jangan sampai jan ngerti kayak kiem aku milih kayak sing enggak. Kayak keluargane jan penak temen setan iku Bu. Paham no? Ya wis takdirnya iku dinikmati bae. Insyaallah tekan surga Allahumma amin. Sing dideleng kepenak urung tentu ya. Cuma sing dideleng orang kepenak karena dia enggak ngomong kemana-mana gitu. Jangan krungu tanggane nek curhat ya mendina kayane lho Bu. Ya. Jadi ini baru lau ya. Tapi udah jangan contoh yang seperti itu. Misalnya Bapak Ibu kondangan ya. Kondangan ya, keluar kota ya. Kemudian nyarter mobil ya. Bahasa wis tekan Kebumen ya. Ki arep lurus apa arep menggok ya. Kemudian ibu menggok bae lah, main cepet gitu kan. Bawes menggok aduh banget. Ternyata dalane ketutup ana wong barang gawe. Kira-kira ibune domeno mboten niku. Ya sudah, qadarallahu wa ma syaa fa'al. Wis balik bae Pak yuk. Wis tekan ngana ketinggalan ya ora apa-apa ya kan. Ora usah seandainya nggih. Ini termasuk yang dianjurkan oleh Nabi kalau kita sudah ikhtiar, sudah ndonga, sudah optimis terjadi sesuatu yang tidak sesuai harapan, sudah kita serahkan kepada Allah. Kita ambil hikmahnya dengan mengatakan qadarallahu wa ma syaa fa'al. Tidak usah pakai seandainya. Baik Bapak Ibu, saya kira ini yang saya sampaikan berkaitan dengan memaksimalkan waktu ya. Sebenarnya pembahasan pokoknya ya wal asr, tetapi saya menggunakan pendekatan tadi pesan Nabi dengan ihris ala ma yanfa'uka. Agar kita menjadi pribadi yang selalu merasa kurang bekal-bekal akhirat kita, sehingga kita terus melakukan hal yang manfaat untuk dunia akhirat kita. Sudah deres ya, berapa lembar Bu hari ini? Masih kurang apa merasa kaken? Kurang ya. Lawi satu juz stasiana waktune ya tambah maning. Terus begitu ya. Terus apalagi sudah sedekah ya, masih ada uang untuk sedekah ya kita sedekah lagi terus ya. Jangan pernah kita merasa sudah cukup berbuat baik ya. Saya kira ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi saya pribadi, Bapak Ibu semua untuk menuntaskan ya amanah waktu yang Allah berikan kepada kita hingga kita diizinkan untuk meraih husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.